Oke, untuk memahami confidence interval kita kembali lagi ke kurva distribusi probabilitas ya, dari t-test yang kita miliki. Oke, jadi X ini adalah misalnya t-test, nilai dari t-test. Oke. Nah, dengan kurva ini mudah bagi kita untuk mengetahui berapa bagian ya, berapa bagian dari sampel kita yaitu yang berada dalam satu range nilai t-test tertentu. Misalnya di sini untuk nilai t-test dari min 2, misalnya 2,3 hingga plus 2,3 misalnya ya, adalah bisa kita lihat dengan menghitung luas ya daerah yang ada di bawah kurva ini. Oke. Dengan menghitung ini kita bisa tahu berapa persen ya, berapa probabilitasnya dan berapa bagian dari sampel kita yang masuk di daerah ini yang memiliki nilai t-test ini. Nah, di sini kita lihat untuk yang berwarna hitam ya, sebelah kiri dan sebelah kanan totalnya adalah 0,05 ya kan. Ini total 0,05. Ini plus ini adalah 0,05. Jadi artinya yang di dalam di sini itu adalah 0,95 ya. Probabilitasnya adalah 0,95 atau bisa dikatakan juga 95% ya, dari sampel yang kita miliki berada di area ini. Nah, bicara tentang confidence interval ya, ini ditentukan oleh confidence level. Apa yang dimaksud dengan confidence level? Misalnya kita punya confidence level 95%. Artinya ini sebenarnya menunjukkan tingkat keyakinan kita ya. Tingkat keyakinan kita adalah 95%. Artinya tingkat keyakinan kita 95% dari data ya, kita yakin ya, itu mendukung sebuah nilai rata-rata tertentu ya. Oke. Ketika kita bicara confidence level 95%, ini ekuivalen dengan daerah ini, daerah 0,95 probabilitas ya, daerah ini. Artinya dengan kita menentukan confidence level 95%, kita akan memiliki batas bawah dan batas atas dari misalnya t-test yang kita miliki. Nah, confidence interval nanti akan diukur dari batas bawah dan batas atas ini. Nah, Anda ingat di contoh sebelumnya, karena kurva ini adalah untuk n sama dengan 10 ya. Sementara untuk n yang sama dengan tak hingga, kurvanya akan mirip seperti ini ya. Saya ulangi lagi, lebih tinggi ke atasnya, harusnya lebih tinggi ke atas ya. Kemudian untuk batas bawah itu adalah 1,96 minus 1,96 dan batas atas adalah 1,96 1,96. Nah, inilah yang akan menjadi dasar kita untuk melakukan perhitungan untuk mendapatkan confidence interval ya, untuk nilai confidence level 95%. Oke, intinya ya dari gambar ini kita tahu apa hubungan dari 95% dengan batas bawah dan batas atas ini. Dan kenapa kita mendapatkan 1,96 untuk nilai confidence interval confidence level 95%, yaitu didapat dari kurva ini. Oke, ini hanya untuk memberikan gambaran saja, pemahaman saja kepada Anda. Nah, selanjutnya cukup bagi kita untuk mendapatkan confidence interval melalui rumus ya, setelah kita tahu konsep ini. Oke, ini adalah rumus dari confidence interval ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan interval ya, batas bawah dan batas atas dari data hasil penelitian kita. Oke, misalnya dari hasil sebuah penelitian, misalnya untuk tekanan darah ya, yang Anda lakukan tadi ya, Anda memiliki rata-rata X ya. Kemudian Anda juga memiliki N. Tadi contohnya untuk N adalah 200 ya, misalnya gitu.
Kemudian Anda juga memiliki standar deviasi tentunya. Ya. Karena kalau kita memiliki kurva, kita bisa hitung standar deviasinya seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, kalau kita menentukan ya dengan tingkat keyakinan 95%, artinya 95% dari data kita itu memiliki kemungkinan untuk mengandung nilai rata-rata yang sebenarnya misalnya. Nah, rumusnya seperti ini. Dan untuk 95% maka pengalinya plus minusnya adalah 1,96. Hingga di sini 1,96 ini Anda bisa lihat ini didapatkan dari nilai t-test ya. Nilai t-test cut point t-test untuk batas bawah dan batas atas, di mana nilai ini didapatkan jika menggunakan n sama dengan tak hingga. Ini sebagai referensi ya, untuk n sama dengan tak hingga ini ada referensi ya. Sehingga kita bisa mendapatkan 1,96 ya. Oke, sekarang kita misalnya ambil contoh data seperti ini ya. Ini adalah nilai rata-rata kita dan kita ingin mendapatkan confidence interval. Jadi di sini kita tentukan batas bawah dan batas atas. Dan ini adalah rumus yang kita dapatkan tadi untuk menghitung confidence interval. Nah, untuk batas bawah adalah rata-rata dikurangi dengan 1,96 dikalikan dengan standar deviasi dibagi dengan akar dari n. Demikian juga untuk yang batas atas, bedanya ini adalah ditambahkan. Nah, misalnya ini Anda memiliki suatu penelitian tentang berat bayi rata-rata ya, berat bayi ya untuk bayi-bayi dari suku Melayu misalnya ya, dengan jumlah n yang di sini n, jumlah bayi yang Anda teliti adalah 458. Dari penelitian ini Anda mendapatkan ternyata rata-ratanya adalah 2826 gram dan standar deviasinya adalah 597. Oke. Jadi kalau misalnya ini digambarkan, nah, grafiknya adalah seperti ini. Nah, kurvanya seperti ini. Ini adalah untuk X ini adalah berat bayi ya dalam gram, kemudian yang ke atas ini adalah N, jumlah bayinya misalnya. Anda mendapatkan misalnya rata-ratanya adalah seperti ini. Nah, untuk bisa bilang ya, seberapa yakin Anda dengan rata-rata yang Anda dapatkan, karena tentunya peneliti yang lain juga melakukan penelitian yang sama dan hasilnya pasti berbeda ya. Kemungkinan besar berbeda atau mungkin sama tapi kemungkinan juga berbeda. Rata-rata yang mereka miliki bisa ada di sini, ada di sini, ada di sini dan seterusnya berbeda. Nah, untuk untuk menyampaikan data Anda menggunakan confidence interval dengan cara seperti ini. Jadi misalnya di sini adalah confidence levelnya 95%, maka ini artinya akan ada 95% di sini ya, dari sini ke sini interval ini, dalam interval ini ya, dalam area ini adalah 95% data itu ada di sini. Ini harus mencakup sebesar 95% ya dari katakan data Anda, dan sisanya 5% itu ada di luar. Nah, jika Anda bisa mendapatkan 95%, maka di sini Anda akan bisa dapatkan tepat batas bawah dan batas atas dari interval ini, dan itu persis bisa diukur dengan rumus ini ya, dan seterusnya Anda bisa lakukan dengan mudah. Ternyata untuk batas bawah adalah 2721,3 gram misalnya, dan batas atas adalah 2880 gram misalnya ini. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan yang misalnya confidence level 95%, yang artinya adalah menunjukkan tingkat keyakinan bahwa Anda sebesar 95% kemungkinan ya mengandung rata di antara ini adalah ada rata-rata yang sebenarnya. Bisa sebetulnya rata-rata sebenarnya bisa jadi ada di sini, bisa di luar, bisa dimanapun ya. Ini tidak ada masalah, tidak ada hubungan dengan nilai rata-rata sebenarnya. Ini hanya menunjukkan tingkat keyakinan Anda terhadap data Anda sendiri. Ya.
Soalnya belum tentu rata-rata yang sebenarnya ada di sini. Ini yang harus Anda pahami. Bisa jadi ada di luar, bisa jadi ada di dalam. Ya, tidak ada hubungan dengan rata-rata yang sebenarnya. Ya, ini hanya tingkat keyakinan Anda. Sekali lagi saya sampaikan. Oke, saya kira dari sini jelas ya bagaimana mengukur confidence interval. Cara pengukuran sangat mudah tentunya. Bagaimana jika seandainya confidence levelnya, oke, confidence levelnya ini adalah 95% dalam hal ini. Bagaimana jika confidence levelnya tidak 95%, misalnya 90%, misalnya 90%. Bagaimana Anda mengukurnya? Ya, tinggal lihat tabel, nanti akan ada tabel. Ya. Contohnya ini di alamat ini di internet, Anda bisa temukan di internet atau mungkin di buku statistik Anda. Ada upper critical value untuk student test ya, distribusi t-test. Nah, ini adalah sebetulnya gambar distribusi yang saya gunakan tadi di sini ya, untuk jumlah n sama dengan 10 ya, degree freedomnya sama dengan 10. Nah, jika kemudian data kita sangat banyak, ya, di sini kita akan mendapatkan nilai ini ya, nilai t-testnya seperti itu. Ya. Tadi kita dapatkan 1,96 ya, ada di sini untuk nilai n yang tak terhingga. Ini untuk 0,02, ini artinya sisi atas ya, batas atas atau batas bawahnya 0,025 ya ini. Kalau kita ingin A sama dengan 0,05, kita bagi 2 saja. Jadi 0,025. Kemudian kita lihat pas bagian bawah dari 0,025 kita dapatkan 1,96. Nah, jika yang kita harus cari itu adalah confidence level 90%, itu artinya ya, alfanya itu adalah 10 ya. Jadi 100 dikurangi 90 adalah sama dengan 10. Nah, 10 itu untuk total sebelah kiri dan sebelah kanan, untuk atas dan bawah. Jadi untuk masing-masing di sini adalah 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, kemudian untuk alfa sama dengan 10 kita cari di sini yang 5 dan cari ke paling bawah ya, di mana jumlah sampelnya itu tak terbatas sehingga kita bisa dapatkan 1,64 sebagai pengalinya. Jadi untuk yang 90 ini ya, faktor pengalinya ini adalah 1,64. Kira-kira begitu caranya ya. Sekarang apa artinya confidence interval ini? Jika confidence intervalnya itu terlalu luas ya, terlalu besar, apakah itu bagus atau tidak buat data Anda? Nah, tentunya semakin kecil intervalnya, misalnya Anda memiliki kurva yang seperti ini ya, semakin lancip, tentunya untuk kurva seperti ini intervalnya adalah semakin pendek juga dibandingkan dengan yang di atas ini ya. Ya. Jika intervalnya semakin pendek, itu artinya data Anda semakin bagus karena Anda semakin yakin dengan data Anda yang semakin dekat dengan rata-rata yang Anda miliki. Ya. Tapi jika intervalnya terlalu jauh, misalnya seperti ini artinya Anda semakin tidak yakin dengan data Anda. Ya, tingkat confidence-nya itu rendah. Meskipun rata-ratanya sama, tetapi bisa dilihat di sini confidence-nya rendah. Ya. Jadi semakin kecil confidence intervalnya itu semakin bagus. Oke, sampai sini kita sudah belajar tentang t-test, ya, bagaimana menguji hipotesa menggunakan t-test. Sampai kemudian kita belajar tentang confidence interval terhadap nilai rata-rata yang Anda miliki. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.